Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasa fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang al-haditsul mursal. Hadis mursal merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang khobarul ahad. Karena sebagaimana dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa khobarul ahad ini ada kalanya sahih, ada kalanya hasan, dan ada kalanya dhaif. Apabila khobarul ahad statusnya sahih atau hasan, maka yuhtajju bihi wa yujibul amal. Bisa dijadikan hujah dan harus diamalkan. Sementara jika khobarul ahad ini statusnya dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujah dan juga tidak bisa diamalkan kecuali di dalam kasus tertentu, yaitu di dalam kasus fadhailul a'mal. Apabila di dalam fadhailul a'mal, maka boleh mengamalkan hadis dhaif dengan beberapa syarat dan ketentuan yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Di antara bentuk hadis dhaif itu adalah hadis mursal. Jadi hadis mursal ini merupakan bagian dari hadis dhaif. Nah, sekarang akan menjelaskan tentang kedudukan hadis mursal ini. Apakah hadis mursal bisa dijadikan sebagai hujah atau tidak? Al-hadisul mursalu ialah hadis mursal. Qasama membagi ba'dul usuliyina siapa sebagian ulama ahli usul al-hadisa pada hadis ila musnadin pada hadis musnad. Wahuwa dan adapun musnad ma adalah sesuatu, isi dari ma ini adalah al-hadis. Ittasala yang bersambung isnaduhu apa sanatnya ma. Wa mursalin dan hadis mursal. Wahuwa dan adapun mursal ma adalah sesuatu, yaitu al-hadis. Lam yattasil yang tidak bersambung isnaduhu apa sanatnya ma. Jadi menurut sebagian ulama ahli usul, hadis itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan musnad, yang kedua disebut dengan mursal. Apa itu hadis musnad? Hadis musnad itu adalah hadis yang sanadnya itu dari awal sampai akhir bersambung. Artinya tidak ada rawi yang gugur atau dibuang. Sementara yang dinamakan hadis mursal adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya. Atau ada rawi yang gugur dan tidak disebutkan. Baik rawi yang gugur ini di awal sanad, atau di tengah sanad, atau di akhir sanad. Maka ini disebut sebagai hadis mursal. Ini adalah pembagian sekaligus definisi yang disampaikan oleh sebagian ulama ahli usul. Wa khassa dan mengkhususkan al-muhaddisuna, siapa ulama ahli hadis, wa katsirun dan banyak minal usuliyina dari ulama ahli usul, mengkhususkan al-mursala pada hadis mursal. Bima dengan sesuatu, isi dari ma ini adalah al-hadis. Bima dengan sesuatu, yaitu al-hadis. Rafa'ahu, yang menyandarkan hu terhadap ma, at-tabi'i siapa seorang tabi'i,
lin nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah definisi hadis mursal yang disampaikan oleh ulama ahli hadis dan mayoritas ulama ahli usul. Apa itu hadis mursal? Menurut mereka, yaitu hadis yang disandarkan oleh tabi'i kepada Rasulullah. Jadi ada seorang tabi'i yang meriwayatkan hadis langsung disandarkan kepada Rasulullah tanpa perantara sahabat. Ini yang disebut dengan hadis mursal menurut ulama ahli hadis dan mayoritas ulama ahli usul. Kemudian, kalau yang gugur itu adalah sahabat yang menjadi perantara antara nabi dan tabi'in, maka bagaimana kalau yang gugur itu bukan sahabat atau bukan perantara antara nabi dan seorang tabi'in? Maka ini disebut sebagai hadis munqati. Waja'alu dan menjadikan siapa al-muhaddisun wa katsirun minal usuliyin ma terhadap sesuatu, isi dari ma ini adalah al-hadis, karena yang ada as-sakitu apa, as-sakitu siapa yang gugur, minhu dari ma, ghairal wasitati, ialah selain perantara, bainat tabi'i, di antara seorang tabi'i, wan nabi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkotian sebagai hadis mungkoti. Jadi yang dinamakan hadis mungkoti itu adalah hadis yang mana rawi gugur, cuman rawi ini bukan perantara antara Nabi dan tabi'i. Siapa yang menjadi perantara antara Nabi dan tabi'i? Yaitu para sahabat. Berarti kalau ada hadis sanadnya atau rawinya ada yang gugur selain sahabat, maka ini disebut sebagai hadis munqati. Wa ja'ala dan menjadikan ba'duhum siapa sebagian al-muhaddisun wa katsirun minal usuliyin al-jami'a kepada semuanya munqati'an sebagai hadis munqati. Ada yang menyebut semuanya itu disebut sebagai hadis munqati. Baik yang gugur itu adalah sahabat atau selain sahabat yang menjadi wasitoh antara Nabi dan seorang tabi'i atau yang tidak menjadi wasitoh, semuanya disebut sebagai hadis munqati. Wahia dan adapun al-malkurat istilahatun ialah istilah-istilah teknis. Itu hanya istilah ya. Tapi penting istilah ini untuk diketahui agar kita bisa memetakan masing-masing dari istilah ini, kekhususannya dan keumumannya. Karena masing-masing dari istilah ini atau definisi ini memiliki keumuman dan kekhususan tertentu. Harus ini bisa dibedakan, harus diketahui, harus bisa dipetakan. Biar nanti tidak bingung ya, masing-masing dari definisi yang disampaikan oleh para ulama tentang hadis mursal ini. Sekarang hujjiyatul mursal. Hujjiyatul mursali ialah kehujahan hadis mursal. Wal hadisul mursalu dan adapun hadis mursal ala jami'il istilahati atas seluruh istilah-istilah teknis ya, istilah teknis sebagaimana disebutkan barusan. La yuhtaju ialah tidak dijadikan hujjah bihi apa dengan al hadisul mursal. Jadi hadis mursal itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Lihtimali ayyakuna sakitu majruhan. Lihtimali karena mungkin ayyakuna ada as-sakitu siapa rawi yang gugur. Majruhan ialah dinilai cacat. Majruhan ialah dinilai cacat. Karena ada kemungkinan rawi yang gugur itu majruh. Majruh ini dinilai cacat. Atau kompetensinya itu diragukan. Wa ala istilahil muhaddisina dan atas istilah teknis ulama ahli hadis. Kenapa
al-hadisul mursal itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah lihtimali ayyakuna sakitu karena mungkin ayyakuna ada as-sakitu siapa rawi yang gugur ghairas sahabi ialah selain sahabat. Fa in kana maka ada siapa as-sakit kadzalika ialah seperti itu ghairas sahabi fayuhtamalu maka dimungkinkan ayyakuna apa ada siapa as-sakit majruhan ialah dinilai cacat. Definisi hadis mursal menurut ulama ahli hadis dan mayoritas ulama ahli usul adalah ma rafa'ahu tabi'i lin nabi. Hadis yang langsung disandarkan kepada Rasulullah oleh seorang tabi'i. Jadi di antara tabi'i tidak ada sahabat, tidak ada perantara sahabat. Nah, kemungkinan seorang tabi'i itu, ini yang perlu diperhatikan, ketika seorang tabi'i meriwayatkan hadis langsung disandarkan kepada Rasulullah, maka yang menjadi wasitoh antara tabi'i dan Rasulullah ini ada kemungkinan sahabat saja, ada kemungkinan sahabat dan seorang tabi'in lain. Seorang tabi'in lain. Kalau yang gugur itu ada seorang tabi'i, artinya bukan seorang sahabat, maka yang bukan seorang sahabat, rawi yang gugur yang bukan seorang sahabat ini, yahtamilu ayyakuna majruhan. Maka bisa jadi itu dinilai cacat. Sehingga kalau dinilai cacat, maka hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bagaimana kalau sahabat yang gugur? Hanya sahabat yang digugurkan. Nanti ada keterangan kalau sahabat yang digugurkan, maka hadisnya tetap bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Karena alasannya as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adalah adil. Artinya adil adalah berintegritas. Waqad sabata dan sungguh telah terbukti bil istiqra'i dengan penelitian induktif anna arba'atan apa sesungguhnya siapa 4 orang minat tabi'ina dari kalangan para tabi'in yarwi ialah meriwayatkan ba'duhum siapa sebagian arba'atun minat tabi'in an ba'din dari sebagian hatta yasila hingga sampai siapa ba'duhum ila sahabi kepada sahabat ila sahabi pada sahabat wa huwa dan adapun riwayatu ba'di ini langsung ini ya wa huwa dan adapun riwayatu ba'dihim an ba'din katsirun ialah banyak fi sahihaini di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim wa ghairihima dan selain keduanya sahihaini. Wa fi sunani Tirmidzi dan di dalam kitab Sunan ini bukan Tirmidzi An-Nasai ya. Wa fi sunanin Nasai dan di dalam kitab Sunan An-Nasai wujida dijumpai sab'atun apa 7 orang, siapa 7 orang minat tabi'ina dari kalangan para tabi'in yarwi yang meriwayatkan ba'duhum siapa sebagian sab'atun minat tabi'in an ba'din dari sebagian yang lain hatta yasila hingga sampai siapa ba'duhum nah ini yarwi meriwayatkan ba'duhum siapa sebagian sab'atun minat tabi'in an ba'din dari sebagian hatta yasila hingga sampai siapa ba'duhum ila sahabi pada sahabat. Fakaifa maka bagaimana yakunu ada ma apa sesuatu hadis yang dimaksud ma ini adalah al hadis yakunu ada ma apa sesuatu yaitu al hadis yarfa'uhu yang menyandarkan hu terhadap ma at-tabi'i siapa seorang tabi'i sahihan ialah sahih wasakitu ghairu sahabiyin dan adapun yang gugur
ghairu sahabiyin ialah bukan seorang sahabat. Yahtamilu yang memungkinkan siapa ghairu sahabi al-jarha pada menilai cacat wa ta'dila dan menilai adil. Ini kan. Ini kenapa alasan hadis mursal tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Karena ada kemungkinan seorang tabi'i meriwayatkan dari tabi'i yang lain. Kemudian tabi'i ini meriwayatkan lagi dari tabi'i yang lain. Kemudian tabi'i yang lain ini meriwayatkan dari sahabat. Kemudian tabi'i yang awal ini membuang 2 tabi'i dan 1 sahabat ini. Kemudian langsung menyandarkan hadisnya kepada Rasulullah. Ini banyak kasus yang seperti ini. Nah, kalau yang gugur bukan seorang sahabat, artinya seorang tabi'i, ya, maka ada kemungkinan majruh. Tabi ini ada kemungkinan majruh, dinilai cacat. Kalau ada kemungkinan majruh, maka hadisnya jelas dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini alasan kenapa hadis mursal itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Walidzalika dan karena itu ihtimalul jarhi wa ta'dil radda menolak Asy-Syafi'i siapa Imam Syafi'i al-mursala pada hadis mursal wa taba'ahu dan mengikutihu terhadap Asy-Syafi'i alaihi atas rad jamaahiru ahlil hadisi siapa mayoritas ahli hadis. Jadi yang pertama kali menolak hadis mursal itu adalah Imam Syafi'i yang kemudian diikuti ulama ahli hadis yang lain. Wahada adapun ini la yuhtaju bihi al hadisul mursal yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah itu idza kana sakitu. Wahada dan adapun la yuhtaju bihi idza kana ialah ketika ada as-sakitu siapa yang gugur ghairu sahabiyin ialah bukan seorang sahabat, Fa in kana sahabiyan maka apabila ada siapa as-sakit, sahabian ialah seorang sahabat, fayakunu maka ada apa al-hadisul mursal ini fayakunu maka ada apa al-hadisul mursal hujjatan ialah hujjah li'annal asla karena sesungguhnya apa asal fi sahabati di dalam para sahabat jami'an semuanya annahum ialah sesungguhnya siapa as-sahabah mudulun ialah adil ini artinya berintegritas wa kadzalika dan begitu juga hujjah idza kanal mursalu apabila ada ketika ada ya wa kadzalika dan begitu pula hujjah idza kana ketika ada al mursalu apa hadis mursal mursala sahabiyin ialah hadis mursal seorang sahabat atau yang dikenal nanti sebagai marasilus sahabah. Hadis mursal seorang sahabat itu begini, ada sahabat yang meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain. Kemudian ketika dia meriwayatkan hadis ini, maka sahabat yang awalnya dia meriwayatkan dari seorang sahabat ini dibuang. Kemudian dia langsung meriwayatkan atas nama Nabi. Qala Rasulullah. Dengan membuang sahabat yang lain itu. Ini yang disebut dengan marasilus sahabah. Misalnya ya, ini sebagai contoh saja. Biar lebih jelas. Misalnya, Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Abu Bakar. Kemudian, ketika Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis, maka Abu Bakar ini dibuang oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini langsung
mengatakan langsung menyandarkan kepada Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membuang sahabat Abu Bakar. Ini disebut dengan marasilus sahabah. Nah, marasilus sahabah ini yuhtajju bihi. Bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Karena meskipun ada rawi yang dibuang ini merupakan sahabat. Sementara sahabat itu kulluhum udul. Semua sahabat itu adalah adil, berintegritas. Kenapa marasilus sahaba itu bisa dijadikan sebagai hujah? Li'annahu karena sesungguhnya siapa as-sahabi, ya, karena sesungguhnya siapa sahabi, ghaliban pada umumnya, la yarwi ialah tidak meriwayatkan siapa sahabi illa an sahabiyin kecuali dari sahabat yang lain. Demikian penjelasan tentang definisi hadis mursal dan status dari hadis mursal. Insya Allah akan dilanjut di pertemuan berikutnya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.